a'udzubika min iblis wa junutihi. Wa innaha la yadra'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar. Gus, kayak siluman ular Gus. Iya, betul, Gus. Betul. Iya, Gus. Betul. Sosoknya. Gus, aku tanya ini sebelum kita ngungkap sukan ini media atau jalan menuju ke singgasananya. Tadi ya sosok ini ya yang berupa tanduk ternyata yang dilihat Gus tadi itu kalau berubah dia sosok ular, siluman ular. Bener Gus? Betul, betul. Ini cuman kalau menanyakan di sana itu dia langsung mengangkat gede, ada tanduknya yang melingkarnya bukan ke atas gini tapi begini nih. Iya, betul. Kayak kerbau. Nah, ini medianya dia masuk ke sini. Oke, kita pakerin dulu biar nggak ngusik kita ketika kita punya acara atau untuk membongkar daripada gua yang tersembunyi belum terekspos sama sekali ini di Magelang ini. Gus, ini batu alam asli atau gimana ini? Ini batu alam asli Gus. Jadi sebenarnya ini kalau bentuk-bentuknya adalah gua, kalau atasnya ini adalah bangunan yang baru. Kalau yang ini bangunan lamanya ada. Nanti kita jelajah yang aslinya bangunan lama dan ini memang yang sudah ada di sini. Ini sudah dari zaman mbah-mbah dulu pun ini sudah ada. Bangunan ini sudah ada. Jadi ini yang memang sudah tua dan ini memang usianya yaitu tadi zaman antara penjajahan Belanda dan Jepang, dan ini juga untuk di atas itu ada namanya Kiai Opas. Kiai Opas itu adalah pendereknya dari Pangeran Diponegoro. Oh. Kalau menurut Gosen, tempat ini tempat apa ini? Ini dulu digunakan kayak untuk tempat kumpulan, tapi tidak ada yang bisa bertahan di tempat ini. Ada kegiatan apapun tidak ada yang tidak ada yang mau bertahan. Jadi suaranya kayak ular besar itu. Iya. Coba saya penasaran sosok ini ya. Bismillah. Saya netralisir Gus, bantu Gus. Yeah. Biar nggak ganggu warga sekitar. Saya lihat karena apa? Rumah-rumah penduduk segini sudah pengap semua. Bahkan betul. Ada yang pada dijual, benar? Iya, betul, ada banyak jual. Itu kena aura di sini gitu loh. Ini bukan ngada-ngada para GSP ini, para GH. Ini yang manifestasi perwujudannya ya lewat sini nih, jerit. Ada media. Sebenarnya bisa tembus sih, cuman dia harus pakai media. Ini saya netralisir, saya buntu biar dia nggak kesini-sini, nggak ganggu masyarakat. Keluar karena nanti kalau dijadikan objek wisata yang ini kan aman gitu loh Gus, nggak ganggu masyarakat sekitar atau para wisatawan. Bismillah, Allahu Akbar. Qul ya ilayya anna ustama'na farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi famanna bihi wa la nusyrik. Allahu Akbar. Kau sudah situ, Gus. Qul ya ilayya anna ustama'na farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi famanna bihi wa la nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safiina 'ala Allah. Qala Musa majidum bisirah inna Allah satu inna Allah walila fi Quraisy abdul sultan Allahumma ukhrijatu Allah tembus sana Gus. Jadi para pemirsa ketika saya dobrak situ di situ nih. Gus langsung ngerasa ya tembus ke sana ya. Tuh kan. Nih nggak ada rekayasa sama sekali. Dia tembus ke sana tadi pas lari dari sebelah kanan tuh. Set jalan sana, makanya pas kita bongkar, kita netralisir, dah ketahuan ke sana. Gusen tadi kan kelihatan tangannya, itu ada gerakan ke sana. Oke Gus, ya. Dah kita tutup, kita netralisir. Sekarang kita ke lokasi atau tempat-tempat yang lain nih, ruangan-ruangan yang lain. Nah, ini kayak pusaran gitu ya? Iya betul. Ini pusarannya di sini nih Gus. Ini ada yang ke atas. Nah ini yang saya maksud. Ini tembus alam ke atas bukan? Ke atas. Ini ada tembusnya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri. Pinter aja nih Jepang ini.
Ini yang bikin Indonesia apa Jepang? Nggak bakal Indonesia nih. Itu bebas zaman Belanda. Kenapa ya gua-gua Jepang itu beda sama gua Belanda ya? Kalau Jepang itu kan kotak-kotak gitu, Iya. nerobos sana, Iya. seperti kayak di mana itu di Padang. Gua Jepang ya gitu. Kota. Set, sono, set, Jalan, bingung, tapi iya. membingungkan. Iya, kayak ya apa ya, yang jalan yang untuk di Zigzag, juga bingung ini. zigzag, tapi dia merangkak sana terus bingung, orang bingung baliknya kemana. Ini juga gitu. Ini Nah. buntu apa langsung ada ke sana? Sebenarnya ini yang ditutup, Gus. Sebenarnya ada jalan terowongan. Nah, terowongan ini semakin kecil, kotaknya semakin kecil. Itu ukurannya persis yang di situ Oh, itu. Tuh. iya, Itu iya. ukurannya sampai ke sana semua. Itu kalau mau ini karena udah ditutup, sebenarnya ini sampai ke sana. Terowongannya seperti ini dan kalau kita mau masuk tembusnya ya napasnya ya Ini pengap loh, ini benar. Kenapa strukturnya seperti ini nih? Kotak terus shot, Ya ini nggak tahu buatan di situ untuk apa ya istilahnya buat bersembunyi, menyembunyikan Nah, tentara. nanti waktu zaman dulu kala beliau-beliau itu Pangeran Diponegoro menyembunyikan prajuritnya supaya tidak ketahuan orang Belanda. Jadi nyari sembunyi di sini, nyari lelang lagi ke situ. Jadi modalnya harus ada yang sembunyi. Jadi ada memang disembunyikan di sini. Berarti ini gua ini ketika waktu zaman itu dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Iya. Pangeran Diponegoro, subhanallah. Ini tembus yang jauh kemana ini, Gus? Ada lagi? Ini tembusnya yang sebenarnya yang mau kita cari yang ini. Ini tembus sampai sana tutup tapi ya? kita udah nggak bisa. Oh, Inilah iya, yang berhentinya iya. di sini. Coba lihat satu-satu nih para pemirsa ini. Nih, ya buntut sini. Nah, Ini di situ buntut yang sana sini. yang oh, mana ada makam. pinter ya. Heeh. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang masuk itu, keluar masuk. Dan di sini kalau nyari bingung kan? Iya. Yang Ini mana ke sono, lari, ke sono, mana, ke sono. gitu, Ternyata ceritanya. ini, tapi ini dibuntu ya. Iya. Ini Jadi taktik kalau loh. ceritanya tempat persembunyian yang memang jarang ditemukan Iya, gitu. taktik perang nih. Taktik perang kalau zaman dulu. Ini aku lihat juga sih ada samurai sebenarnya. Memang Iya. ada di pojokan. Bisa diwujudkan kayak gitu. Masya Allah. Nah itu dia. Atur nafas lagi Gus. Ada, tapi tidak yang kecil loh, tapi samurainya yang agak segini. Ya, aku ngeliat sih ada samurai, bukan hanya satu, ada beberapa. Cuman nggak tahu kita malam ini bisa mewujudkan benda yang terpendam dari zaman dulu. Ya, samurai itu kan Jepang ya. Ya, Mungkin suatu saat insya Allah. atau mungkin malam ini bisa ketemukan. Tapi intinya para pemirsa, ada resi dual energy yang saya tangkap. Masa lalu, masya Allah. Astagfirullah. Ada yang tertangkap, dibantai langsung dihabisi, meninggal, jeritan, astagfirullahaladzim ya Allah. Ini ngeri nih, ngeri banget. Ada yang dirantai, Ada yang dirajah, diseret. Wah, masya Allah. Ketahuan seret, tarik sampai sana. Banyak. Oke, sebelum ada sesuatu hal yang mengaburkan dimensi lain di sana, saya akan coba visualisasikan ya sebenarnya terjadi apa waktu masa lalu. Siap. Oke. Alhamdulillah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim.
Dapat apa, Gus? Aduh. Posternya yang digambar jenengan itu. Sini, jadi ini insya Allah sudah ada penetresan tadi di dalam. Harapannya nanti ini sudah tidak mengganggu lagi untuk warga yang ada di sekitar dari Gua Jepang yang ada di Kota Magelang. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini salah satu matanya, Gus. Gus. Bisa ini nih, ke itu aja nih, daun. Saya nggak berani membuka. Wis. Ini Gusen dapetin dari mana ini? Yang dekat pintu yang kedua yang tadi dekat sama samurai. Jadi samurainya belum keluar, yang keluar adalah matanya yang ini, yang tadi ganggu dari tadi gangguin kita terus ini. Jadi mata itu bisa berwujud ya? Mata sosok Astar itu bisa diwujudkan dengan mungkin ya sedapatnya apa? Itu bukan kita mengada-ngada terus dapat apa-apa. Tapi ini ya yang didapatkan Gusen ketika tadi saya gambar langsung Gusen lari, itu energinya memang saya udah ketangkap, saya tuh nahan sambil gambar itu nahan. Nah, Gus langsung lari jebret. Saya sempat teriak-teriak kaget juga. Oke, biar taruh sini dulu. Nah ini Gus, ini pintu yang ini aja nih. Ah ya. Pintu. Ini sosok tinggi besar yang tadi kita lihat itu nongkrong sampai ke sana, sampai atas sono. Coba bayangin ini pintu segini, ini perbandingan ya. Jadi diameternya bisa kelihatan 8-9 meteran ya tingginya itu ya. Jadi sosok Atlas seperti itu. Kalau manusia hampir rata-rata sama. Tapi sosok ada yang kecil seperti tuyul, ada yang besar membengkak. Dan ini tragedi masa lalu yang saya manifestasikan seperti ini, kan darah-darah mengalir. Dan ini pembantaian-pembantaian yang tadi saya ceritakan, ada yang jeritan, tangisan, kesakitan, ya, disiksa dan sebagainya. Di sini bukan hanya untuk bersembunyi dari warga pribumi, dari kejaran kolonial Belanda dan juga Jepang, tapi juga untuk ketika terjadi itu ketahuan langsung dibantai di situ. Masya Allah, inilah kejadian masa lalu yang begitu histeris, yang begitu menyayat hati untuk warga Indonesia ya, yang berjuang untuk memerdekakan kita yang selama ini kita nikmati sekarang seperti sampai ini. Hari ini. Gus, itu loh, Masya Allah. Kalau Gus bisa nambahin sosok-sosok yang di situ bukan cuman satu, ini cuman penggambaran saja yang salah satu yang terasa. Gitu. Dan sebenarnya masih banyak sosok lagi kalau kita bisa penelusuran yang di dalam. Dan tadi yang pas kita berdiri di poster itu magnetnya dari dia yang tadi ada kita ke atas cerobongnya itu. Siluman ular tidak tergambar lagi karena udah lenyap. Gitu. Melarikan diri. Masya Allah. Kenapa matanya sampai meneteskan darah-darah itu? Karena dia memang haus darah. Ada pembantaian, darahnya diambil. Jadi sosok ini jadi besar itu karena ya makan yang dari makan makanan jin itu kan ada darah, tulang belulang, bahkan kotoran-kotoran manusia, tempat-tempat kotor itu jin-jin fasik yang selalu diberikan
kekuatan untuk tubuhnya dia kekuatan dari tubuhnya. Selain juga korban-korban dari tindasan manusia yang mati bunuh diri dan sebagainya. Ya. Ini ada Gus Zaki sini, Gus. Monggo Gus. Selamat malam, Gus. Sehat, Gus. Alhamdulillah. Ternyata beliau ini di belakang layar ya, di belakang layar sini gini sini. Kita bergeser. Nah, di belakang layar untuk membantu daripada penelusuran kita tadi. Gus, menurut Gus gimana nih gua Jepang ini, Gus? Yang masih tersisa di sini juga di dalam kota dan banyak penduduk loh. Aneh, biasanya gua Jepang itu kan jauh ya. Sembunyi ya. Sembunyi. Tengah hutan. Di hutan, kadang di pegunungan kayak iya. gitu-gitu. Fenomena apa ini, Gus? Ini memang kalau kita melihat, jadi ya ini antara gua Jepang, walaupun yang bangun entah apakah itu Jepang ataukah sebelumnya. Kalau sebelumnya kan berarti Belanda. Dan kita ketahui kota Magelang ini adalah disebut sebagai Twin Van Java. Twin Van Java itu tamannya Pulau Jawa di dalam bahasa Belandanya. Nah, disitulah termasuk salah satunya untuk mungkin ya orang-orang ya kolonial pada waktu itu pengen untuk istilahnya mengancam dan lain sebagainya orang-orang dia kadang masuk ke gua ini biar tersembunyi, tidak terlalu diketahui oleh banyak orang. Ini salah satunya adalah melalui gua ini. Nah, ini pun gua ini tadi disampaikan, jadi memang tadi ada yang ditutup ke atas itu, sebenarnya itu tembus ke beberapa tempat juga. Nah, itu kan memang ada hal yang apa ya, saya sendiri tadi juga merasa menikmati tadi. Jadi Masya Allah itu ya kita melihat di dalam sejarah-sejarah yang seperti itu. Nah, ini kita ya paling tidak bisa sekarang ini dengan adanya gua ini adalah sebagai bukti, jadi bukti sejarah juga. Maka benar bagaimana kita jangan sampai melupakan sejarah. Betul. Kita harus benar-benar mengetahui dengan yang seperti ini. Nah, ini ya kita mohon memang benar-benar diuri-uri, istilahnya dilestarikan, dipelihara Ya, dan diperlihatkan kepada warga Indonesia. Iya. Itu Bosnya ini kalau ditata lagi, Wah. Insya Allah. Ya nanti yang sekitar ini juga mungkin ini Ya. yang samping sebelah sini sudah dijual dengan demikian ya. Kemungkinan juga karena ada yang mengganggu, ya yang mengganggu dari hal-hal yang seperti ini. Nah, makanya ya kita harapkan nanti benar-benar bisa bisa dilestarikan tempat ini menjadi tempat yang lebih baik. Amin amin. Apalagi di atas sini ada makamnya juga, makam istilahnya yang beliau ini juga menjadi yang Panglimanya, Panglima istilahnya Pangeran Benggoro. sering ini dengan Panglima Diponegoro. Oh, Oke. gitu, siap. Iya. Jadi ya insya Allah yuk kita bersama-sama mungkin doakan juga yang Ya. di sini, semoga mereka diampuni oleh Allah, terus tidak akan mengganggu warga sekitar yang ada di sini. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, para GSP dan para Kia, inilah sedikit cerita, sedikit peristiwa yang masih tersisa di Magelang, khususnya di Gua Jepang. Jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Sulepati YouTube channel Dan KH Official. dan juga Gus Sulepati Official. Ini lagi naik daun. Jangan lupa subrek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.